Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para manajer, para supervisor, para mandor, para kepala bagian. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas topik dengan judul mengapa kita tidak dihargai bawahan. Ya, jadi kita sebagai atasan tidak dihargai bawahan itu kenapa? Nah, penjelasan ini mungkin bisa kita pelajari, nanti kita dengarkan bersama dengan seksama. Ada kemungkinan hal-hal yang akan saya sampaikan ini pernah kita lakukan, ya, sehingga anak buah kita tidak menghargai kita atau tidak suka kepada kita gitu. Baik, ada beberapa hal, ini ada sekitar 30 contoh perilaku kita yang seharusnya tidak kita lakukan, ya, sehingga anak buah kita itu tidak senang karena kita melakukan hal-hal yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama, kita tidak bisa menghargai harkat dan martabat bawahan. Jadi apapun statusnya, bagaimanapun orangnya, bagaimanapun tingkat pendidikan dan statusnya, mereka bawahan kita ini adalah manusia yang martabat dan harkatnya perlu kita hargai. Ya, kalau kita kepingin mendapatkan dukungan penuh dari bawahan, itu harusnya kita menghargai martabat dan harkatnya. Kemudian kita kalau sampai melukai, menyinggung perasaannya, saya yakin bahwa mereka tidak akan menghargai kita atau tidak respect kepada kita. Jadi tidak bisa menghargai harkat dan martabat bawahan itu perlu kita hindari. Yang kedua, main kuasa dan memimpin dengan tangan besi. Nah, ini juga sekarang sudah tidak musim, ya, dengan perubahan zaman yang seperti ini. Jadi kita harus lebih memiliki satu empati, ya, kepada bawahan, hingga kita di dalam memimpin mereka, mengatur, ya, memanage mereka, kita tidak bisa dengan tangan besi atau main kuasa. Kita harus persuasif kepada mereka gitu. Yang ketiga, tidak mempercayai bawahan dan lebih banyak curiga, ya. Jadi seharusnya kita kepada bawahan, sikap kita ini harus percaya. Nah, sehingga bawahan ini nanti akan bekerja secara all out, ya. Kalau kita ini tidak percaya, bahkan curiga, maka bawahan kita tidak bisa all out, tidak bisa seluruhnya memberikan satu dukungan karena merasa tidak dipercayai. Yang keempat, cenderung menilai bawahan secara subjektif. Nah, ini hati-hati kita sebagai atasan, sebagai supervisor, sebagai manajer, dalam menilai kinerja, menilai karir bawahan kita ini harus objektif. Jadi jangan main subjektif, sesuka kita sendiri, apalagi kalau masalah-masalah pribadi dikaitkan, ya, dengan penilaian kinerja. Bawahan pasti tidak suka dengan cara-cara yang demikian. Mereka kepingin dinilai secara objektif di dalam hal pekerjaan, ya, juga mungkin termasuk sikap dan perilaku. Jadi kalau kita cenderung sentimen, tidak suka, itu biasanya kita cenderung untuk menilai mereka secara subjektif. Yang kelima, ya, menerapkan disiplin terlalu kaku. Ya, disiplin penting untuk kita terapkan kepada anak buah kita, tetapi pada hal-hal tertentu, ya, yang sifatnya mendesak, itu kita harus bisa fleksibel, jangan terlalu kaku, ya. Kalau terlalu kaku tentu anak buah kita tidak
suka, tetapi tetap kita menjalankan disiplin dengan tegas, tetapi ada fleksibelnya pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Kemudian yang keenam, ya, kita tidak konsisten dengan peraturan, ya. Seringkali kita karena merasa sebagai atasan, ya, kita istilahnya itu menangi dewe gitu. Jadi aturan diberlakukan untuk bawahan, tetapi kita sendiri tidak melaksanakan dengan baik. Itu namanya tidak konsisten gitu, ya. Itu harus kita hindari gitu. Kemudian yang ketujuh, terkesan gila hormatnya. Memang bagaimanapun juga yang namanya atasan itu ya perlu dihormati oleh bawahan, itu secara standarnya begitu. Tetapi kalau kita terkesan gila hormat, itu yang nanti menjadi sangat lucu gitu ya. Jadi setiap hari kelihatan bahwa kita ini gila hormat, semua anak buah kita harus tunduk, hormat, ya, mengucapkan salam lebih dulu gitu. Jadi menurut saya kita sebagai atasan itu sebetulnya biasa-biasa saja lah. Kalau kita perilaku kita baik, artinya kita sikap dan perilaku sehari-hari baik, pasti mereka akan menghormati kita tanpa kita minta gitu. Kemudian ke-8, berkelakar dengan bawahan tidak pada tempatnya, ya. Humor itu penting gitu ya. Kita berkomunikasi, kadang-kadang kita ya bersenda gurau dengan bawahan untuk mendekatkan diri kita, untuk mendekatkan komunikasi persaudaraan, tetapi jangan sampai keliru tempat. Artinya pada saat kita serius, pada saat mereka bersikap serius kepada kita, kemudian kita berkelakar. Nah, ini akhirnya mereka tidak menghargai kita gitu. Kemudian yang ke-9, sering berpura-pura sibuk. Nah, ini juga ada sikap atasan atau sikap kita ini yang kalau ada anak buah baru kita berpura-pura sibuk, tetapi kalau tidak ada kita santai-santai saja. Itu nanti suatu saat pasti diketahui oleh anak buah kita kalau kita ini hanya pura-pura. Nah, kalau kita pura-pura pasti anak buah kita tidak menghargai kita, tidak respect kepada kita, mungkin tidak patuh juga kepada kita karena kita sering berpura-pura. Kemudian yang ke-10, berselingkuh baik dengan orang dalam maupun orang luar. Nah, ini contoh atasan itu menjadi perhatian. Sikap dan perilaku atasan itu pasti diperhatikan oleh bawahan, baik itu di dinas maupun di luar dinas. Sehingga kalau kita ini berbuat sesuatu yang tidak pantas, katakanlah berselingkuh gitu, apalagi kalau dengan orang dalam, anak buahnya, wah ini menjadi anak buah kita tidak respect, tidak hormat pada kita, ya. Kemudian 11, cenderung bermain-main dengan uang organisasi atau uang perusahaan. Nah, ini bagaimanapun juga kita menyembunyikan ya perbuatan kita, pasti nanti lama-lama akan ketahuan juga, karena semua administrasi, semua catatan-catatan yang dibukukan itu nantinya pasti akan diketahui oleh bawahan, karena bawahan yang mengerjakan. Sehingga kalau kita main-main dengan uang ya nantinya pasti akan ketahuan. Nah, ini kalau sudah ketahuan ya yang pertama kemungkinannya bahwa karyawan atau bawahan kita tidak menghargai kita. Yang kedua, kemungkinan bawahan kita ikut main-main juga. Nah, ini sangat fatal, sangat merugikan perusahaan. Kemudian yang ke-12, bersekongkol dengan bawahan untuk berbuat melanggar aturan. Nah, ini tidak sedikit juga ya, atasan seringkali bersekongkol dengan bawahan untuk melakukan satu manipulasi, satu perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada di perusahaan. Nah, ini tentu tidak bagus, bahkan anak buah atau bawahan yang kita ajak itu sama sekali sudah tidak menaruh hormat karena tahu kalau atasannya ternyata juga mau berbuat tidak baik atau menyimpang dari aturan. Kemudian ke-13, suka marah di depan orang banyak. Nah, ini juga ciri dari seorang pemimpin yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu atau amarah. Ya, ini sangat-sangat merugikan
operasional. Maksud saya bahwa kalau kita ini sering marah di depan orang banyak itu mematahkan ya, menghancurkan ya semangat kerja atau motivasi bawahan. Bawahan jelas tidak respect dan bahkan sakit hati kalau dimarahi di depan orang banyak. Ini harus kita hindari. Sekali lagi bahwa marah itu akibatnya luar biasa ya. Bahkan anak buah bisa nekat berbuat sesuatu yang di luar dugaan kita ya, karena mereka juga memiliki satu harga diri gitu ya. Jadi kalau dimarahi di depan orang banyak pasti sakit hati gitu. Kemudian yang ke-14, suka iseng mengganggu dan melecehkan bawahan. Ya ini satu hal sikap dan perilaku kita yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita seringkali berbuat iseng ya, kemudian juga melecehkan bawahan kita. Ini pasti efeknya langsung kita tidak mendapatkan respect dari mereka. Yang ke-15, keluarga kita tidak harmonis ya. Jadi ini satu hal yang juga mungkin menjadi penyebab kenapa bawahan kita tidak menghargai kita, karena tahu bahwa keluarga kita ini tidak harmonis, sering tengkar dengan istrinya, anaknya dan lain sebagainya, sehingga dengan melihat sikap dan perilakunya seperti itu, maka bawahan bisa memberikan satu penilaian bahwa atasan ini tidak bisa mengelola keluarganya ya, sehingga dia berkesimpulan juga kalau keluarganya saja tidak bisa, apalagi bawahan yang cukup banyak. Kemudian 16 ya, berdakwah tetapi lupa pada apa yang didakwakan. Jadi memberi nasihat tapi apa yang dinasihatkan tidak dilaksanakan juga, artinya hanya ngomong doang gitu ya. Jadi ini mungkin juga menyebabkan bawahan kita tidak memberikan respect. Kemudian 17, terkesan disetir istri. Nah ini banyak juga, jadi atasan yang ternyata sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku istrinya. Jadi banyak hal-hal itu dipengaruhi atau disetir sama istri. Nah, yang demikian ini anak buah tidak suka, karena istri adalah bukan bagian dari organisasi itu. Nah, tapi bagaimanapun juga di tempat kita itu banyak model-model seperti itu. Jadi istri ini sangat kadang-kadang dominan gitu ya, nyetir, padahal dia bukan karyawan, bukan anggota organisasi itu ya. Ini juga tidak boleh kita atau masuk ke dalam situasi seperti itu. Jadi jangan sampai kita disetir oleh istri untuk hal-hal yang bersangkut dengan organisasi. Kemudian 18, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jadi kita memang harus punya ketegasan, jadi jangan sampai ragu, karena kalau kita ragu maka bawahan kita juga ikut ragu-ragu juga. Kemudian lebih percaya orang lain ya daripada bawahan sendiri. Jadi seringkali kita justru dengan bawahan tidak percaya, tetapi percaya dengan orang lain yang hanya memberikan informasi-informasi yang negatif. Ini akibatnya sangat fatal, bisa-bisa dalam melakukan penilaian ya terhadap karyawan atau mungkin mengambil keputusan bisa keliru gitu. Kemudian yang ke-20, senang memata-matai bawahan. Jadi tidak melihat sendiri, tapi menggunakan spion, menggunakan mata-mata gitu ya. Ini juga kalau sampai anak buah tahu, maka juga kurang ya mendapatkan respect dari bawahan. Kemudian 21, membiarkan ada klik-klikan. Jadi kita tahu kalau di karyawan atau di anak buah itu ada kelompok-kelompok, tapi kita membiarkan saja sehingga berakibat pada situasi atau suasana kerja ya, tidak kondusif ya. Hal demikian harus segera diatasi harusnya. Kemudian 22, itu terkesan tidak tegas ya. Seorang pemimpin harus tegas tapi juga harus fleksibel juga ya. Tapi kalau kita terlalu lemah gitu ya akhirnya tidak dihargai oleh bawahan. Kemudian 23, berbicara tidak jelas dengan intonasi datar ya. Kalau kita memberikan satu pesan rapat atau apa,
cara berbicara kita ini harus yang tegas gitu ya. Kalau kita ini intonasinya lemes gitu, ngomongnya nggak begitu jelas, itu anak buah jadi bosen, bahkan tidak memperhatikan apa yang disampaikan gitu. Kemudian 24, cara berjalan kelihatan loyo dan kurang tegap. Nah, ini juga dari sikap fisik itu kadang-kadang bawaan kita itu memperhatikan. Kalau kita jalannya aja loyo, enggak bersemangat itu, ya anak buah kita nanti menilai bahwa kita ini pimpinan atau atasan yang tidak memiliki semangat yang tinggi gitu. Kemudian 25, takut memberikan sanksi kepada bawahan. Nah, ini ada beberapa pimpinan yang tidak berani memberikan sanksi kepada bawahan. Nah, ini akan membuat suasana kerja tidak kondusif, ada beberapa penyimpangan tetapi tidak diambil tindakan. Akhirnya ini akan melebar tentu. Kemudian ke-26, sering memberi hadiah pada orang terdekat saja. Nah, ini jadi sering memberikan pujian tapi pada orang-orang yang terdekat saja, sehingga yang lain akan iri gitu. Kemudian juga memberikan sesuatu hadiah, bonus kepada, atau ya katakanlah penghargaan kepada orang-orang yang tidak seharusnya gitu. Tapi karena ada hubungan dekat ya secara pribadi diberikan. Nah, ini akan membuat suasana kerja tidak kondusif, dan ini tidak boleh dilakukan karena akan menurunkan semangat motivasi bawahan gitu. 27, suka janji muluk-muluk kepada bawahan. Nah, ini juga yang perlu diingat oleh kita sebagai atasan. Kita jangan terlalu banyak janji ya, menjanjikan sesuatu, menjanjikan pangkat, menjanjikan promosi ya, bahkan menjanjikan satu bonus dan lain sebagainya, karena bawahan itu sangat-sangat memegang. Kalau ada sesuatu yang dijanjikan kepada bawahan yang dirasakan lebih enak gitu, nah itu akan sangat diperhatikan gitu, akan sangat diingat-ingat terus gitu ya. Jadi jangan sampai janji tetapi tidak ditepati gitu. Kemudian 28, terlalu pelit kepada bawahan. Nah, ini kita sebagai atasan biasanya untuk mengelola bawahan itu ada baiknya kalau kita ini tidak pelit-pelit amat lah gitulah ya. Kalau toh tidak dikatakan tidak mau keluar uang, tapi ya jangan pelit ya. Kalau ada sesuatu yang memang seharusnya kita mengeluarkan uang, ya kita keluarkan karena untuk mengelola, karena bagaimanapun juga mereka-mereka ini yang membantu kita ya, sehingga kita tidak boleh terlalu pelit kepada bawahan. Kemudian 29, suka meminta upeti kepada bawahan. Nah, ini salah satu sikap yang sering dilakukan. Jadi justru atasan itu minta uang setoran kepada atasan, artinya kepada bawahan untuk disetorkan kepada atasan. Nah, ini secara akal, secara logika sudah langsung memberikan pemahaman kepada bawahan bahwa atasannya itu meminta jatah setoran. Nah, dari mana setoran? Akhirnya sama saja dengan menyuruh bawahannya itu berbuat menyimpang untuk bisa mendapatkan uang yang akhirnya akan disetorkan ke atasan. Nah, ini hal-hal seperti ini harusnya dihindari gitu. Dan terakhir, terkesan tidak menjalankan perintah agama. Nah, kita sebagai atasan itu memang harus menjadi contoh. Nah, contoh perilaku di dalam kedinasan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi atasan akan lebih dihargai manakala atasan tersebut menjalankan perintah-perintah agama ya. Dia ibadahnya kuat, kemudian tingkat kejujurannya, tingkat pendekatannya kepada Allah itu lebih tinggi, lebih besar, maka bawahan itu akan respect, hormat ya kepada atasan yang seperti itu ya. Berbeda dengan kalau atasannya itu ya jarang melaksanakan perintah agama, tidak melaksanakan, bahkan berbuat yang terkesan melanggar aturan-aturan agama, itu pasti bawahan tidak akan menghargai, itu tidak respect. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 30 langkah kita yang harus kita hindari agar bawahan bisa respect kepada kita, sehingga motivasi bawahan, motivasi anak buah kita
bisa lebih meningkat manakala kita bisa menghindari hal-hal yang sudah saya jelaskan 30 poin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.